wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Muhammad Shadiq MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum PAI dan seluruh teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat menjalankan aktivitas-aktivitas seperti sedia kala. Kedua kalinya, sholawat serta salam tak lupa tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya min yaumi hadza ila yaumil qiyamah biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, perkenalkan saya Hilda Nurjana dengan nomor induk mahasiswa 2020-42-10-10-4587 dari kelompok 4 dengan makalah yang berjudul Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam akan menjelaskan tentang materi pengertian pengembangan kurikulum. Pengertian pengembangan kurikulum PAI. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan pendidikan atau pengajaran dan hasil pendidikan atau pengajaran yang harus dicapai oleh anak didik, serta kegiatan belajar mengajar, pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum itu sendiri. Simpelnya, menurut Nana Sujana, kurikulum adalah sesuatu yang diinginkan atau yang dicita-citakan untuk anak didik. Artinya, hasil belajar yang diinginkan atau yang diniati agar dimiliki anak didik semua itu bisa berjalan. Seiring dengan berkembangnya dunia pendidikan, pengertian kurikulum sudah lagi tidak terbatas. Pengertian kurikulum bisa meliputi semua aktivitas yang dilakukan di sekolah dalam rangka untuk mempengaruhi anak didik di dalam belajar agar tujuan pendidikan tersebut tercapai. Lebih tepatnya, semua keinginan atau hasil-hasil belajar yang diharapkan disusun dan ditulis dalam bentuk program pendidikan yakni kurikulum, yang bentuk wujudnya adalah buku kurikulum serta petunjuk-petunjuknya. Dalam buku kurikulum tersebut terdapat hasil atau tujuan apa yang diinginkan, bahan mana yang harus diberikan, dan pada tingkat atau kelas berapa bahan itu diberikan. Semua itu dituangkan dalam bentuk garis-garis besar program pengajaran atau yang biasa disebut dengan GBPP. Dari pemaparan yang sudah saya terangkan tadi, kurikulum dapat diartikan sebagai pengelolaan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran yang dijadikan pedoman atau panduan bagi guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dengan kata lain, kurikulum merupakan suatu program pendidikan yang dirancang secara sistematik agar dasar norma-norma yang berlaku yang dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi tenaga kependidikan dan peserta didik untuk mencapai pendidikan. Sedangkan pengembangan kurikulum memiliki pengertian yakni proses perencanaan kurikulum agar menghasilkan rencana kurikulum yang luas dan spesifik. Proses ini berhubungan dengan seleksi pengorganisasian berbagai komponen situasi belajar mengajar, antara lain penetapan jadwal, pengorganisasian kurikulum, dan spesifikasi tujuan yang disarankan melalui mata pelajaran, kegiatan sumber-sumber, dan alat pengukur pengembangan kurikulum yang mengacu pada kreasi sumber-sumber unit, rencana unit, dan garis pelajaran kurikulum ganda lainnya untuk memudahkan proses belajar mengajar. Dalam pengembangan kurikulum terdapat beberapa hambatan. Hambatan pertama, meletakkan pada guru.
kurang berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum. Hal itu disebabkan karena beberapa hal. Contohnya saja, pertama, keterbatasan waktu. Yang kedua adalah kekurangsesuaian pendapat baik antar sesama guru maupun kepala sekolah dan administrator. Ketiga, karena pengetahuan dan kemampuan guru itu sendiri. Hambatan lain dari masyarakat. Untuk pengembangan kurikulum dibutuhkan dukungan dari masyarakat baik dari segi pembiayaan maupun dalam memberikan umpan balik terhadap sistem pendidikan itu sendiri. Untuk pengembangan kurikulum, apalagi yang berbentuk kegiatan eksperimen, baik metode atau sistem secara keseluruhan, membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Baik, pengertian pengembangan kurikulum PAI sudah saya paparkan, dan apabila dari awal hingga akhir ada salah kata, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.